Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ketemu kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tunggu dulu, Ananda semua sehat kan? Ananda semua harus tetap jaga kesehatan. Ibu doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap jaga imun dan tetap jaga imannya. Di pembahasan sebelumnya, apakah Ananda semua masih ingat kita membahas mengenai materi apa? Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai gaya dan hukum Newton tentang gerak. Kali ini kita lanjut ke materi mengenai penerapan hukum Newton itu sendiri pada gerak makhluk hidup dan benda. Untuk itu, mari kita mulai belajar dengan menyimak video kali ini. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih tujuan kita mempelajari materi penerapan hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan benda ini. Tujuannya yaitu setelah Ananda mempelajari materi ini dengan berdiskusi di dalam kelas, Ananda semua diharapkan mampu saling belajar terhadap pengamatan di lingkungan Ananda sendiri mengenai apa saja hal-hal yang pernah Ananda lakukan atau yang akan Ananda lakukan terkait dengan hukum Newton pada gerak makhluk hidup dan benda ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai penerapan hukum Newton 1, penerapan hukum Newton 2, dan penerapan hukum Newton 3. Penerapan hukum Newton 1. Apa ya contohnya? Contohnya yaitu pada saat kita sedang naik bus, tubuh kita ada pada posisi duduk yang nyaman. Namun tiba-tiba supir bus itu mengerem mendadak karena adanya kucing yang melintas di depan bus tersebut. Maka pada saat bus direm mendadak, otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan dan berusaha kembali ke posisi semula. Nah, hal ini bekerjalah prinsip penerapan hukum Newton 1 tersebut, yaitu pada saat setiap benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya. Jadi, kuncinya dari hukum Newton 1 ini adalah setiap benda akan diam jika tidak diberikan gaya, dan setiap benda akan cenderung lurus beraturan jika diberikan gaya. Selanjutnya mengenai penerapan hukum Newton 2. Apa ya contohnya? Contohnya yaitu misalkan kalau kita mempunyai sebuah mobil mainan, lalu kita menarik mobil mainan tersebut, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kita menariknya, maka semakin cepat pula mobil itu bergeraknya. Hal ini sesuai dengan bunyi, semakin besar gaya yang dikerahkan, maka semakin besar pula percepatannya. Lalu coba Ananda semua memberikan beban di atas mobil tersebut. Kita taruh sebuah batu besar di atasnya, kira-kira apa yang terjadi? Pasti lebih berat kan saat kita menariknya?
Nah, dari hal ini sesuai dengan bunyi, semakin besar beban ditambahkan, maka semakin kecil percepatannya. Hal ini berkaitan dengan benda dalam keadaan bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan pada benda akan diperhitungkan. Nah, dari sini Ananda semua paham mengenai penerapan hukum Newton 2? Semoga anak-anak ibu paham ya. Kita lanjut ke penerapan hukum Newton yang ketiga, berkaitan dengan aksi dan reaksi. Maksudnya adalah ketika benda yang diberikan gaya akan menimbulkan reaksi terhadap kitanya. Contohnya yaitu pada saat kita mendayung perahu. Coba perhatikan, sewaktu kita menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang kita kendarai akan bergerak ke depan. Hal ini terjadi karena ada gaya aksi yang kita berikan melalui dayung tersebut. Kita mendayung adalah gaya aksi, maka perahu tersebut akan bergerak ke depan, atau pergerakan perahu adalah gaya reaksi yang ditimbulkan saat kita memberikan aksi. Untuk itu, sampai di sini dulu pembelajaran kita melalui video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk Ananda semua, tetap belajar yang giat ya, dan terus semangat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.